Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar budaya Banyumas kelas 5. Nah, kalau di buku teman-teman materi kita sudah habis ya, tapi ini Ustazah akan memberikan materi terbaru sekitar Banyumas ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini bersama-sama, marilah kita buka kegiatan belajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah hari jadi Kabupaten Banyumas. Nah, oke, sebelum kita masuk ke Raden Djoko Kaimán, kita perlu melihat terlebih dahulu. Jadi sejarah hari jadi Kabupaten Banyumas itu menurut Babat Banyumas, jadi wilayah Kabupaten Banyumas sebelumnya itu termasuk bagian wilayah Wirasaba. Sekarang terletak di Purbalingga. Jadi pada waktu itu Wirasaba dipimpin oleh Adipati Wirasaba yang ketujuh yang bernama Adipati Warga Utomo II atau Adipati Warga Utomo II. Nah, beliau ini memiliki nama muda yaitu Raden Djoko Kaimán, di mana teman-teman mungkin sebagian sudah tahu bahwa Raden Djoko Kaimán merupakan bupati pertama Kabupaten Banyumas ya. Nah, beliau merupakan putra dari Arya Banyaksara dari Pasir Luhur. Sebelum kepemimpinan Raden Djoko Kaimán itu telah terjadi kesalahpahaman teman-teman. Jadi akibat kesalahpahaman itu, tidak ada keturunan atau putra dari Adipati Wirasaba yang berani menghadap kepada Sultan Pajang. Akan tetapi, Raden Djoko Kaimán yang pada waktu itu berstatus sebagai menantu Sultan Pajang memberanikan diri untuk menghadap. Akhirnya, Raden Djoko Kaimán telah mempersiapkan diri untuk segala resiko. Kemudian, akibat keberanian tersebut, ternyata Sultan Pajang melantik Raden Djoko Kaimán menjadi Adipati Wirasaba yang ke-7 dengan gelar Adipati Warga Utomo II pada tanggal 22 Februari 1571, di mana sampai sekarang itu diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian Raden Djoko Kaimán dengan segala kerendahan hatinya dan melalui persetujuan Sultan Pajang akhirnya membagi wilayahnya menjadi 4, yaitu yang pertama itu Wirasaba atau yang terkenal sekarang ini dengan sebutan Purbalingga, diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargowijoyo, dipimpin oleh beliau. Kemudian Banjar Petambakan yang sekarang dikenal dengan nama Banjarnegara, oleh beliau diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayudo. Nah, kemudian yang ketiga ada Merden atau yang sekarang biasa disebut dengan Cilacap. Kemudian oleh beliau diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusumo. Dan yang terakhir yaitu Kejawar atau yang terkenal dengan sekarang Banyumas. Kejawar ini juga dijadikan salah satu nama desa di Kecamatan Banyumas. Nah, karena sikap beliau tersebut membagi wilayahnya menjadi 4, maka terkenal dengan sebutan Adipati Merapat ya, dan ini dijadikan salah satu nama jalan, salah satu jalan di Kecamatan Banyumas ya. Oke, itu teman-teman ya sekilas tentang sejarah Raden Djoko Kaimán. Nah, kemudian ini udah tadi ya. Nah, sejak tahun 2016 jadi hari jadi Kabupaten Banyumas itu diperingati setiap tanggal 22 Februari. Tadinya teman-teman ya, tadinya itu hari jadi Kabupaten Banyumas itu tanggal kalau tidak salah itu berdasarkan peraturan daerah itu tanggal 6 April ya. Tanggal 6 April berdasarkan Perda nomor 2 tahun 1990. Namun mulai tahun 2016 sampai sekarang hari jadi Kabupaten Banyumas itu ditetapkan tanggal 22 Februari ya. Sampai saat ini kantor pusat pemerintahan Banyumas terdapat di dalam Kompleks Pendopo Sipanji di Purwokerto. Nah, ini teman-teman Ustazah tidak dapat fotonya di Google, dari cari-cari dapatnya ini gambar makam Raden Djoko Kaimán. Nih kalau teman-teman sempat
jalan-jalan di Kecamatan Banyumas tuh, datanglah ke Desa Dawuan. Di sana terdapat makam Raden Djoko Kaimán. Biasanya kalau kita memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas itu para bupati-bupati yang sekarang itu biasanya pada ziarah ke makam beliau ya. Nah, oke. Next ya, Ustazah lanjut ke permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional Banyumas yaitu dam-daman. Ayo, siapa yang pernah bermain dam-daman? Ada yang pernah main dam-daman apa enggak ini? Jangan main game aja, jangan main PUBB ya. Nah, sekali-kali cobalah teman-teman di rumah bersama kedua orang tua ataupun teman-teman yang ada di kompleks, kampung maupun perumahan bermain dam-daman. Apa sih bermain dam-daman? Jadi dam-daman itu adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua orang. Permainan ini memiliki kemiripan dengan permainan catur. Jadi memerlukan bidak sebagai pionnya ya. Setiap pemain memiliki bidak sebanyak 16 buah. Nah, kalau arena permainan dam-daman ini dapat digambar di atas tanah boleh, di atas kertas boleh, terus ada papannya sendiri juga boleh gitu ya. Bahkan di beberapa Play Store itu sudah ada, jadi aplikasi permainan dam-daman ada. Nah, coba teman-teman yang penasaran bisa tuh di-download, dilihat bagaimana permainan dam-daman ya. Permainan dam-daman sekarang tuh sudah banyak dinikmati, bisa di mana aja ya. Apa sih permainan tradisional? Karena permainan tradisional biasanya permainan tradisional itu memiliki nilai-nilai luhur teman-teman ya. Jadi nggak cuma asal bermain asik gitu, nggak. Jadi nilai-nilai luhur dari permainan dam-daman itu yang pertama yaitu melatih kesabaran teman-teman, kemudian melatih kecermatan teman-teman, bagaimana kita melakukan strategi supaya berhasil memakan bidak lawan. Nah, jadi memerlukan kecerdasan juga dan sosial. Sosial kenapa? Karena kita akan berinteraksi dengan lawan main kita. Kalau cuma di games online biasanya teman-teman berinteraksinya kan hanya dengan gadget ya, tidak berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Asik sendiri pokoknya, sampai orang tua manggil pun tidak didengarkan ya. Betul apa betul? Betul dong. Oke ya. Nah, sebelum lihat gambarnya, biasanya itu ya peraturannya itu bidaknya itu nih, ini kan ada 16 tuh ya. Satu nih dimainkan oleh dua orang. Kemudian bisa di papan, di kertas atau kalian lukis di tanah boleh. Nih seperti ini bentuknya dam-daman itu. Biasanya tuh bidaknya diletakkan sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan. Nah, ini misal nih punyanya Fawas yang warna oranye, kemudian ini kemudian ini punya Aidan yang warna biru. Nah, ini diletakkan sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan ya. Kemudian para pemainnya melakukan pingsut untuk menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Misal nih yang main Fawas dulu yang main. Berarti pemain pertama melangkah satu bidak ke garis depan. Nah, misal nih ini punya Fawas ya. Maju ke sini, seret. Nah, seperti itu. Seperti main catur lah ya, teman-teman. Kemudian pemain kedua melakukan yang sama. Nah, pemain dapat saling mengalahkan dengan cara melompati bidak lawan. Kemudian bidak yang dilompati berarti harus kalah. Berarti kalah ya, dan harus keluar dari arena permainan. Misalnya dilompatin ya, misal ke sini maju. Nah, semuanya sama Aidan dilompati seret, berarti ini harus keluar karena ini dilompati ya. Kemudian pemain juga dapat membuat strategi kemenangan sendiri, tergantung dari kecermatan teman-teman mengatur strateginya bagaimana. Misal pemain A Aidan ya, pemain A Aidan sengaja tuh melangkahkan bidaknya agar dikalahkan oleh pemain B. Jika pemain B tidak mau atau si Fawas tadi tidak mau atau lupa memakan bidaknya Aidan tadi, artinya punyanya Fawas terkena perangkap, berarti ini disebut dam kayak gitu. Nah, kemudian yang pemain B tadi, Fawas tadi akan mendapat hukuman, yaitu dikeluarkan 3 bidak dari arena secara cuma-cuma. Jadi peristiwa kayak gini menguntungkan Aidan ya kan, karena dapat mengambil bidak lawan secara sembarang. Pemain A atau Aidan tadi juga dapat melangkahkan bidaknya lagi gitu ya. Jadi intinya setiap pemain berusaha saling memakan bidak lawan hingga bidak lawannya habis. Jadi intinya kalau yang habis terlebih dahulu itu yang kalah. Itu kayak seperti main catur ya, persis. Cuman beda bentuknya aja. Dan tidak ada raja ratu kuda kalau di permainan ini, hanya kerikil ataupun batu-batu kecil gitu.
Kemudian bidak yang dapat mencapai puncak dinyatakan sebagai raja atau pemenangnya, ya. Itu intinya dari permainan dam-daman itu seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa coba diklik tuh YouTube salah satu video permainan dam-daman, jadi teman-teman nanti bisa lebih jelas lagi. Oke, Ustazah sekarang lanjut ke kesenian tradisional Banyumas. Kesenian tradisional Banyumas itu banyak teman-teman ya. Nah, ini Ustazah ambil salah satu kesenian tradisional Banyumas, yaitu Jemblung. Jemblung itu adalah salah satu jenis kesenian rakyat berbentuk teater tutur atau berbicara yang terdapat di daerah Banyumas. Tutur berarti dia menggunakan mulut, ya. Di Banyumas, kesenian ini dipentaskan pada waktu tirakatan atau pada malam hari selama seminggu ketika ada warga yang melahirkan biasanya. Namun pada saat sekarang itu biasanya berkembang, nggak cuma saat ada melahirkan aja. Biasanya ada kegiatan apa, pengajian atau apa gitu ya. Biasanya ditampilkan agar tidak hilang, mewarisi budaya tradisional. Nah, keunikan kesenian ini adalah para pemain jemblung itu jadi menirukan suara alat musik gamelan menggunakan mulut. Nah, sesuai namanya ya, berbentuk teater tutur. Jadi mereka menggunakan kesenian keahlian mulut. Nah, biasanya kesenian ini dimainkan 4-5 orang dan salah satu di antaranya itu ada yang wanita karena bertugas sebagai sinden, ya. Biasanya kesenian ini juga menggunakan alat musik pengiring yang digunakan bukan gamelan, ya. Tadi yang Ustazah bilang pakai mulut, ya. Jadi selain berfungsi sebagai tontonan dan hiburan, pertunjukan Jemblung juga dapat mengajarkan nilai-nilai luhur tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya cerita yang ditampilkan pada pertunjukan Jemblung juga memiliki amanat atau pesan yang memiliki nilai positif. Kalau kita lihat saat ini kesenian Jemblung saat ini tuh hampir punah teman-teman. Hal tersebut disebabkan karena jumlah seniman Jemblung yang semakin berkurang. Jadi dengan semakin banyaknya kesenian modern yang lebih menarik, membuat peminat kesenian Jemblung itu berkurang. Jadi kesenian Jemblung pun saat ini menjadi tontonan yang sangat langka. Nah, teman-teman ini yang muda-muda inilah generasi penerus untuk melestarikan kesenian Jemblung agar kesenian ini tetap lestari, ya. Kemudian selain sebagai hiburan, sebenarnya kesenian Jemblung ini juga dapat dijadikan media penerangan yang mudah diterima masyarakat Banyumas. Saat ini teman-teman, salah satu wilayah yang masih melestarikan kesenian Jemblung itu adalah Kecamatan Tambak dan Sumpiyuh, ya, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, ya, paling timur sendiri, sudah mulai perbatasan dengan Kabupaten Kebumen, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah jelaskan tentang kesenian Jemblung. Ini nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat di YouTube, banyak sekali di situ contoh seperti apa sih kesenian Jemblung itu, ya. Teman-teman sambil searching boleh. Ini sudah Ustazah berikan juga tautan linknya kalau teman-teman penasaran. Oke, kalau tadi kita sudah bercerita tentang sejarah hari lahirnya Banyumas, tentang salah satu permainan Banyumas, kemudian kesenian tradisional Banyumas. Sekarang kita akan melihat salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas, yaitu apa? Masjid Agung Nur Sulaiman. Siapa yang sudah pernah sholat di Masjid Agung Nur Sulaiman? Oke, kalau belum ke sana harus ke sana, ya. Sebagai orang Banyumas, teman-teman harus tahu, jangan cuma berkutat di Purwokerto aja, sekali-kali main ke Kecamatan Banyumas. Jadi di Kecamatan Banyumas sendiri itu terdapat salah satu tempat cagar budaya, tempat bersejarah, yaitu Masjid Agung Nur Sulaiman yang terletak di sebelah barat alun-alun Banyumas, ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh tulisan Banyumas yang ada di alun-alun, itu sebelah baratnya ada Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, awalnya masjid ini dikenal dengan nama Masjid Agung Banyumas, namun pada tahun 1992 berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, masjid ini memiliki kekhasan berupa konstruksi bangunan tua, mihrab atau tempat imam yang terpisah dengan bangunan utama dan mustaqam. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sempat menyempatkan diri jalan-jalan di Kecamatan Banyumas,
Di sana ada masjid, bangunannya itu masih asli teman-teman ya, tidak dibongkar. Jadi bangunan di sana memang sudah tua, konstruksinya sudah tua, tapi namun masih tetap asik buat kita datangi ya. Luas sekali ya. Mustaka itu atap ya, ini atap terpisah. Maksudnya mustaka di sini atap. Jadi Masjid Agung Nur Sulaiman itu diperkirakan dibangun tidak lama setelah pendopo Si Panji yang ada di Purwokerto ya. Nah, apalagi ya yang perlu saya jelaskan, sudah sih intinya. Pada tahun ini juga, pada tahun 1929, jadi lantai masjid yang semula berupa semen itu diganti menjadi tegel ubin. Jadi tuh kalau kesana dingin teman-teman ya, karena masih asli tegel ubin. Biasanya kalau pakai ubin itu kan lantai dingin ya. Teman-teman harus kesana, bukan orang Banyumas kalau belum pernah sholat di Masjid Agung Nur Sulaiman ya. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan oleh para pengunjung masjid ini antara lain beribadah, sholat, mengaji, dan lain sebagainya, ziarah. Kemudian ziarah itu juga biasanya dekat dengan ini ya, makam Raden Djoko Kaimán ya. Biasanya setelah dari makam Raden Djoko Kaimán itu biasanya mampir di Masjid Agung Nur Sulaiman. Kemudian memperdalam ilmu agama, di sana biasanya setiap hari Minggu atau setiap sore itu ada kegiatan keagamaan. Dan setelah sholat biasanya juga ada mengaji, kajian-kajian seperti itu. Pesantren Ramadan, nah biasanya kalau bulan Ramadan seperti ini teman-teman ya, kalau kondisinya normal gitu ya, tidak dalam kondisi yang seperti sekarang, kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kumpul-kumpul, di Masjid Agung Nur Sulaiman itu ramai oleh kegiatan pesrom. Biasanya di sana disediakan paket pesantren Ramadan untuk siswa. Dan di sana juga ada beberapa yang datang dengan niat mempelajari konstruksi bangunan, karena memang bangunan di Masjid Agung Nur Sulaiman itu masih murni, belum ada yang dibongkar ya. Jadi selain menjadi bangunan bersejarah, masjid ini juga merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten Banyumas. Nah, ini teman-teman bisa lihat galeri Masjid Agung Nur Sulaiman. Nih, ini gapura masjidnya. Pertama kali teman-teman datang ke alun-alun Banyumas, di sebelah baratnya itu ada tulisan seperti ini, Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, kemudian masuk ke dalam, itu adalah bagian dalam masjidnya seperti ini, di terasnya ya. Nah, ini mimbar khotbahnya terpisah ini dari bangunan utamanya ya. Nah, ini juga nih kegiatan pesrom oleh siswa-siswi sekitaran Banyumas sana. Nah, ini halaman masjidnya dan ini beduk masjidnya. Masih banyak sebenarnya foto-foto, cuman nggak usah ada tampilkan semua. Nanti teman-teman bisa datang langsung sendiri, tempatnya dekat ya. Jadi bolehlah sekali-kali jalan-jalan ke Kecamatan Banyumas, mampir di Masjid Agung Nur Sulaiman. Nah, oke teman-teman, sekian dan terima kasih untuk budaya Banyumas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau perlu lagi, nanti teman-teman bisa buka lagi file-filenya ya, untuk menjawab soal-soal. Ada yang nggak ngerti bisa dibuka lagi materinya. Jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.